Baik, teman-teman, because this is our first meeting, I would like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama, izinkan saya perkenalkan diri. So here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. So please call me Priski, or usually my friends and my members at Kampung Inggris Pare call me Mr. P, teman-teman. Jadi biasanya kalau di Kampung Inggris saya dipanggilnya Mr. P karena kalau cuman berpatokan nama saya Priski, biasanya salah manggilnya Miss atau biasanya dianggap cewek, teman-teman. Jadi panggil aja Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name, oke? Tapi saya sarankan teman-teman tidak mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P ya. Karena nanti yang keluar bukan foto saya, teman-teman. Nanti yang keluar makhluk lain seperti itu. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih selama 10 tahun. But I started teaching TOEFL last year. No, no, last 2 years. Ya, jadi last 2 years. Jadi saya baru ngajar TOEFL juga uh, 2 tahun yang lalu gitu ya, teman-teman. Jadi saya juga masih belajar. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya belajar bareng ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free to ask me any question. Nanti kalau saya tahu akan saya jawab. Kalau nggak tahu ya saya akan carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu baru buat saya juga seperti itu. What else? I think that's all about me. So let's go on to the introduction to what we are going to have for the following month. Jadi kita kenalan juga dengan apa yang akan kita pelajari 1 bulan ke depan ya, yaitu TOEFL ITP. Jadi sebelumnya apa sih TOEFL itu? Nah, TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, di Indonesia ini ada beberapa tingkatan bahasa ya, teman-teman, yaitu mother tongue atau bahasa pertama. Nah, kalau bahasa pertama kita itu adalah bahasa masing-masing daerah. Misalkan, as I'm a Javanese, karena saya orang Jawa ya, teman-teman. So my mother tongue is Javanese. Jadi karena saya orang Jawa ya, bahasa utama saya atau bahasa ibu saya atau bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini yang bahasa kita pakai hampir di 90% kehidupan kita sehari-hari bersama orang di sekeliling kita, gitu ya. Kemudian our second language itu bisa juga disebut dengan bahasa pemersatu karena walaupun misalkan saya dari Jawa, mungkin teman-teman ada yang dari Bugis, ada yang dari Batak dan sebagainya, itu kita masih bisa berkomunikasi karena kita satu eh, kebangsaan, satu bangsa gitu ya, yaitu Indonesia. Nah, eh, bahasa pemersatu yang saya maksud atau our second language is Indonesian, teman-teman, atau bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu kita nyebutnya foreign language atau bahasa asing. Salah satu bahasa asing di Indonesia adalah bahasa Inggris dan tesnya itu sebenarnya ada banyak ya, teman-teman, bukan cuma TOEFL. Nah, tapi yang akan kita pelajari nanti adalah TOEFL ini. Jadi TOEFL ini salah satu tes bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk yang membuat TOEFL sendiri itu bukan orang Indonesia ya. Yang bikin nama lembaganya adalah ETS atau Educational Testing Service yang letaknya ada di New Jersey, Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi TOEFL ini produknya Amerika, bukan produknya kita ya, teman-teman. Dan memang yang membuat orang sana asli, native asli seperti itu. Dan ETS sendiri sudah ada sejak 1964 hingga saat ini. Seperti itu. Nah, untuk jenis tes TOEFL sendiri yang populer untuk umuran kita ya, teman-teman, itu ada dua, yaitu tes TOEFL ITP dan IBT. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang ITP atau Institutional Testing Program itu yang diteskan hanya sebatas pemahaman teman-teman dalam bahasa Inggris atau seberapa jauh teman-teman bisa memahami entah itu tulisan atau bacaan dalam bahasa Inggris. Maksudnya sesuatu yang teman-teman dengar gitu ya. Jadi hanya sebatas memahami, bukan menggunakan. Nah, untuk rentang nilainya nanti adalah 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman nggak datang tes, sebenarnya teman-teman itu punya nilai yaitu 310. Oke. Tapi nggak dapat sertifikat ya, teman-teman. Kalau setahu saya, teman-teman hanya akan mendapat sertifikat ketika nilai teman-teman di atas 460. Gitu ya. Kemudian kalau benar semua, teman-teman nanti nilainya adalah 677. Dan saya sendiri juga belum pernah sampai situ ya, teman-teman. Terakhir rekor saya di 637 dan bulan bulan Mei ini, teman-teman. Saya ingat saya bulan Mei atau akhir April ya. Saya ingat saya bulan Mei, teman-teman. Mei awal kemarin saya tes. Jadi memang kita di sini sama-sama belajar ya.
Kemudian berikutnya ada IBT atau Internet Based Test. IBT ini mirip dengan IELTS, teman-teman. Oke. Jadi yang diteskan itu murni skill. Skill itu keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi benar-benar menggunakan entah itu dalam tulisan atau ucapan. Jadi lisan atau tulisan. Kalau mastery itu seberapa bagus, teman-teman, atau seberapa benar, maaf ya, mastery itu kemampuan teman-teman menggunakan pengetahuan teman-teman dalam bahasa Inggris dengan benar, seperti itu. Nah, untuk score range-nya atau nilai rentang nilainya itu adalah 0 sampai 120. Nah, untuk IBT sendiri ini tidak cukup kalau hanya dipelajari 1 bulan. Ya, karena memang keterampilan itu lebih lama dan harus dipraktekkan, teman-teman. Sedangkan kalau ITP, inilah yang kita bisa pelajari dengan cepat karena ada strategi menjawab dengan cepatnya. Selain itu, ITP ini paling murah, teman-teman, dibandingkan tes-tes bahasa Inggris yang lain di persyaratan LPDP seperti itu. Nah, jadi yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan adalah yang ITP ya. Nah, untuk tesnya sendiri ada 3 sections atau 3 bagian. Yang pertama ada listening, yang mana teman-teman nanti diberikan 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Yang mana teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban A, B, C, D. Itu ya. Nah, kemudian setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut ke structure, yang mana teman-teman dikasih waktu 25 menit. Soalnya jumlahnya 40 yang dibagi ke dalam 2 bagian. Gitu ya. Dan yang terakhir ada reading. Nah, reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit dan jumlah soalnya atau keseluruhan soalnya itu adalah 50 pertanyaan. Nah, jadi kalau ditambahkan semuanya ya, teman-teman, total soal di TOEFL itu nanti 140. Seperti itu. Nah, memang untuk ketahanan teman-teman atau endurance teman-teman dalam mengerjakan atau gimana ya, kan ada teman-teman yang mengerjakan itu kadang kalau kelamaan itu bosen atau jumlahnya soal kebanyakan itu biasanya bosen. Nah, itu memang perlu dilatih ya untuk konsentrasinya tetap on ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembelajarannya kita akan tempuh dalam waktu 1 bulan ya teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu itu kita libur, otomatis kita hanya punya waktu hari Senin sampai hari Jumat aja aktifnya. Nah, kemudian nanti karena 1 bulan itu 4 minggu ya, jadi 5 kali 4. Nah, sebenarnya ada 20 jatah dari lembaga, teman-teman. Yang mana dikurangi hari ke-20 itu pun juga untuk tes ya. Jadi kita hanya punya waktu 19 chapter, 19 hari gitu ya. Nah, nanti di hari ke-1 sampai hari ke-10 kita fokus dulu dengan structure dan ini sudah saya urutkan materinya ya. Kalau teman-teman nanti ada yang loncat pasti teman-teman bingung. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mengikuti materi chapter 2, saran saya ikuti dulu chapter 2 baru ke chapter 3. Karena ini sudah saya urutkan, teman-teman. Gitu ya. Dan memang saya tidak memakai materi dari lembaga. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang diberi buku dari lembaga ya. Nah, kalau saya nggak pakai materi itu, teman-teman. Karena buku yang dipakai lembaga itu adalah buku Longman. Nah, kalau teman-teman cek itu tahunnya 2003. Sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu mengalami perubahan, teman-teman. Ada yang tapi kalau ke sini yang saya rasakan semakin mudah. Nah, saya harap teman-teman juga merasakan yang sama gitu ya. Kalau dulu itu sulit banget, teman-teman. Selain babnya itu memang banyak sekali coveragenya di grammar atau structure itu. eh, di listening itu soalnya juga tidak ditulis. Nah, kalau sekarang ketika teman-teman tes, soalnya sekarang itu lebih mudah karena grammarnya itu materinya lebih sedikit atau lebih sempit gitu ya. Sedangkan untuk listeningnya soalnya itu tertulis, jadi lebih gampang teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi untuk hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus ke structure. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita lanjut ke listening, listening part A, part B sama part C. Gitu ya. Dan yang terakhir di hari ke-14 sampai hari ke-9. Nah, sebenarnya teman-teman, di reading ini kan ada 6 chapter ya, yang mana kalau kita ngikut buku itu ada 6 berdasarkan jenis soalnya. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih mudah lagi. Jadi yang harusnya 6 bab itu nanti bisa kita pendekkan menjadi 3 bab. Jadi teman-teman nanti ada waktu sisa atau waktu eh, latihan gitu ya sebelum hari H tes. Dan teman-teman nanti akan saya berikan reward yaitu pembahasan latihan apa namanya pembahasan soal tes dari lembaga, tapi nggak semuanya ya teman-teman, khusus untuk yang selalu hadir di live teaching atau yang selalu hadir di kelas. Entah itu di sesi malam aja atau di sesi sore aja atau di dua-duanya. Gitu ya.
Jadi buat teman-teman anggap aja buat bayaran teman-teman yang selalu semangat hadir. Seperti itu. Misalkan teman-teman berhalangan, ikut aja teman-teman sambil nggak apa-apa. Yang pasti teman-teman tetap masih bisa mengikuti. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita selesaikan lebih cepat untuk program belajarnya. Oke. Nah, kemudian rules-nya di kelas. Nah, sebenarnya bukan rules sih, teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak eh, mekanisme, kayak teknisnya di kelas gimana gitu. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran atau absensi bisa kita nyebutnya gitu ya. Nah, absensi ini hanya saya lakukan di hari pertama. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kasih link untuk absensi ya, teman-teman. Mohon diisi sesuai data teman-teman. Eh, karena kalau teman-teman nggak ngisi, terus teman-teman tiap hari datang. Nah, tapi kalau namanya nggak ada di situ ya, mohon maaf karena nggak ke absen seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman isi absensinya. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tidak perlu menunggu saya berhenti bicara, nggak apa-apa, teman-teman tanyakan aja. Takutnya kalau teman-teman nunggu saya berhenti ngomong malah lupa nanti ya. Nah, teman-teman boleh tulis di chat komentar atau menggunakan raise hand, apa namanya, fitur raise hand yang ada di chat Zoom ya, teman-teman, untuk kode kalau teman-teman ingin bertanya. Nanti saya hentikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan hari tersebut atau hari di mana teman-teman bertanya itu pasti akan saya jawab. Tapi kalau misalkan pertanyaannya teman-teman melenceng atau menyebar atau melebar gitu ya, meluas, nanti pasti saya akan batasi, saya pagerin teman-teman supaya teman-teman tidak terlalu tumpah materinya itu biar enggak kebanyakan gitu, biar teman-teman fokus dengan yang kita pelajari saja. Karena pasti yang teman-teman tanyakan itu tetap akan kita pelajari tapi di hari yang beda. Seperti itu, teman-teman gitu ya. Atau kalau teman-teman nanti pertanyaannya misalnya ternyata tidak ditanyakan di TOEFL, pasti saya sampaikan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Absennya di mana, Kak? Nanti akan saya kirimkan di setelah kelas untuk link ya di grup, teman-teman. Link Google Form ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri. Bahkan saya sendiri pun juga masih melakukannya, yaitu mencatat kalau mendapatkan vocab baru, teman-teman. Kenapa? Karena vocab dalam bahasa Inggris itu pasti selalu bertambah. Kemudian kalau vocab akademik itu pasti jarang yang kita dengar dalam bahasa Inggris sehari-hari. Jadi misalkan teman-teman ada yang memang udah senang bahasa Inggris, nah pasti teman-teman nanti akan menemukan satu kata atau dua kata yang teman-teman asing. Kayaknya nggak pernah didengar kata ini gitu. Nah itu tolong ditulis teman-teman, karena memang eh, bahasa akademik atau bahasa apa ya bahasa yang dipakai untuk khusus akademik apa namanya formal occasion gitu ya di keada apa event formal itu hanya terbatas seperti itu. Jadi bukan bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari. Otomatis pasti teman-teman nanti menemukan vocab-vocab yang asing gitu ya. Kalau nggak ditulis pasti lupa teman-teman. Sudah saya duluin di awal gitu ya. Karena memang kasus dari periode-periode sebelumnya itu seperti itu. Makanya saya bisa mengantisipasi di awal, saya ingatkan teman-teman kalau dapat vocab baru mohon ditulis gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen tanya-tanya apa tentang vocabnya, boleh silahkan japri saya. Nah, in fact teman-teman, bahkan sejujurnya gitu ya, di luar kelas teman-teman sudah saya sediakan untuk tambahan latihan. Siapa tahu teman-teman siapa tahu nanti teman-teman pengen mengisi waktu luangnya untuk latihan, maksud saya. Mohon maaf teman-teman, kepleset-pleset ya lidahnya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin kerjakan latihan di waktu luang, silahkan sudah saya sediakan latihannya. Dan kalau ada pertanyaan mengenai apapun itu yang teman-teman temukan di latihan itu, monggo ditanyakan. Nanti kalau misalkan masih nyambung akan saya jawab. Nanti kalau misalkan dibahas di hari lain, pasti akan saya sampaikan itu kita bahas di hari kesekian dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, nomor saya yang ada di layar ini ya, 0821 4241 and 4414. Jadi, atau saya yang biasanya membagi atau mengirimkan link untuk kelas ya, teman-teman. Nanti kalau mau tanya, silahkan ke situ. Nah, tapi kalau tanya mengenai tes yang dari lembaga, mohon maaf, itu kewenangan lembaga ya, teman-teman. Nanti waktunya pasti dari lembaga. Jadi saya nggak bisa jawab. Tapi kalau teman-teman tanya mengenai real test yang asli dari ITS, nah saya bisa membantu seperti itu. Nah, itu tadi sedikit mengenai saya atau perkenalan dengan saya ya, teman-teman. Don't forget, you may call me Mr. P ya. Tapi jangan cari foto saya di Google dengan nama itu karena nanti yang keluar bukan muka saya. Nah, kita lanjut ke materi hari pertama yaitu tentang sentence atau
kalimat ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke hari pertama, saya pengen menjelaskan kenapa kita harus mempelajari kalimat atau sentence. Jadi di dalam soal structure TOEFL nanti, teman-teman akan diberikan eh, apa namanya? Bentuk soal yang mana teman-teman harus memilih di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya itu lengkap dan utuh, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa yang hilang atau bagaimana kalimat itu lengkapnya dan utuhnya, maka disitulah alasan kita belajar kalimat. Oke? Nah, kalimat atau sentence, entah itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya sama aja kok, teman-teman. Oke? Wajib memiliki dua unsur ini. Dan dua unsur ini urutannya juga sama, yaitu subjek dulu baru predikat. Nah, sekarang subjek itu apa sih pengertiannya? Subjek itu bukan pelaku ya, teman-teman, karena banyak yang mengira atau yang menganggap subjek itu adalah pelaku atau yang melakukan. Padahal tidak selalu, teman-teman. Kalau di dalam kalimat pasif, subjeknya itu malah bukan pelakunya, justru dia korbannya. Gitu. Jadi subjek itu apa sih sebenarnya? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita angkat jadi topik pembicaraan. Contoh, teman-teman, misalkan saya sampaikan ke teman-teman suatu informasi. Misalnya gini, Bapak Gubernur mengunjungi rumah saya kemarin. Nah, kira-kira topik atau yang pengen saya gibahin atau yang saya jadikan pembicaraan atau yang saya pengen kasih tahukan ke teman-teman tadi, subjeknya yang mana, teman-teman? Bapak Gubernur. Betul, that's right. Nah, itulah yang disebut dengan subjek, teman-teman. Jadi apa atau siapa yang pengen kita jadikan pembicaraan atau yang kita jadikan topik pembicaraan atau bahan pembicaraan atau yang pengen kita gibahin gitu ya bahasa bahasa sehari-harinya gitu. Nah, itu namanya subjek, teman-teman. Nah, sedangkan predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita misalkan saya ketemu orang nggak kenal nih, misalkan si A, saya ketemu terus saya bilang ke si A, Pak, Pak, Bapak Gubernur. Nah, orangnya pasti bingung. Kenapa Bapak Gubernur? Atau ada apa dengan Bapak Gubernur? Gitu ya. Otomatis kalimat itu nggak boleh tanpa predikat. Jadi harus ada subjek dan juga predikat supaya kalimat itu lengkap. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenali di dalam soal atau di jawaban kalau itu subjek atau predikat. Nah, cara mengenalinya adalah dengan mengenali kelas katanya, teman-teman gitu ya. Jadi kelas kata itu di soal structure TOEFL itu penting sekali. Nah, kelas kata itu adalah jadi gini, semua kata dalam bahasa, teman-teman, entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu pasti ada kategorinya atau lexical kategori atau kelas kata gitu ya. Misalnya, meja itu benda. Nah, berarti karena meja itu adalah benda, dia termasuk ke dalam kata benda, gitu ya. Misalkan lagi, baik atau bagus. Nah, baik atau bagus itu adalah menunjukkan sifat suatu benda. Nah, otomatis itu kita nyebutnya kata sifat seperti itu. Gitu ya. Nah, cara membuat subjek atau subjek itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata benda atau noun, teman-teman. Nah, contohnya noun tadi selain yang meja tadi ya. Contohnya ada bird, burung, water, air, buildings, bangunan-bangunan. Jadi kalau kata benda ditambahkan s itu nanti jadi jamak ya atau banyak, teman-teman bedanya. River itu sungai, forest itu hutan, atmosfer juga atmosfer ya. Classroom ruangan kelas dan masih banyak lagi. Semua yang teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman itu adalah kata benda semua. Tembok, laptop, handphone, bahkan kita juga kata benda, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya manusia itu juga kata benda seperti itu. Nah, selain kata benda, ada satu kelas kata lagi yang bisa juga jadi subjek. Tapi pilih salah satu ya. Kalau sudah ada kata benda, jangan dikasih yang ini nanti. Atau kalau sudah ada yang ini nanti, jangan ditambahkan kata benda lagi. Karena nanti subjeknya double atau pemborosan, teman-teman. Nah, kelas kata apa selain kata benda yang bisa jadi subjek? Yaitu kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun sendiri itu adalah kelas kata yang fungsinya adalah menggantikan benda. Jadi caranya kita misalnya nih kan gak enak kalau kita cerita ke orang misalnya Wawan adalah temanku, Wawan memiliki istri yang cantik, Wawan suka mengendarai sepeda motor ke tempat kerjanya. Nah, Wawan kan diulang-ulang teman-teman. Nah, lebih enak kita bilangnya Wawan adalah teman baikku. Dia memiliki istri yang cantik. Nah, dia selalu menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat kerjanya. Nah,
kata dia yang menggantikan kata benda wawan, itulah yang disebut dengan kata ganti. Ya, teman-teman, atau pronoun. Nah, jadi selain noun, pronoun juga bisa jadi subjek. Nah, jadi mengenalinya gitu ya, teman-teman. Ada kata benda atau kata ganti yang terletak di sebelum predikat. Nah, kemudian predikat dalam bahasa Inggris itu gimana kita mengenalinya? Atau di soal nanti gimana cara mengenalinya? Nah, kalau predikat itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata kerja, teman-teman. Atau kalau dalam buku grammar menyebutnya verb, gitu ya. Nah, contohnya ada occur, artinya terjadi atau ada gitu ya. Occur juga bisa berarti ada, teman-teman. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Refer to itu artinya merujuk kepada gitu ya. Jadi kadang biasanya satu apa namanya? Dalam bahasa Inggris itu lebih dari satu kata, tapi dia dianggap satu kata, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud bab vocab itu penting. Jadi teman-teman nanti akan mengetahui ini dari sering-sering latihan dan mencatat kalau menemukan vocab baru. Contoh lagi ada consist of. Consist of itu juga satu kata, artinya terdiri dari atau memiliki gitu ya. Kemudian ada improve, artinya mengembangkan. Seperti itu. Nah, jadi itulah subjek dan predikat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak saya menyebutnya subjek verb? Kenapa nyebutnya subjek predikat? Gitu ya. Karena di buku-buku kan nyebutnya subjek verb, sir. Dari buku lembaga juga subjek verb. Nah, kenapa saya menyebutnya subjek predikat? Karena teman-teman, tidak semua verb yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu bisa menjadi predikat seperti itu. Halo, tes tes. Teman-teman, suara saya tidak masuk? Ada ya? Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, jadi tidak semua bentuk kata kerja yang teman-teman temui di dalam bahasa Inggris itu bisa menjadi predikat. Nah, kata kerja itu yang akan teman-teman temui dalam kalimat itu bermacam-macam. Ada kadang verb satu. Verb satu itu kata kerja yang enggak ditambahi apa-apa ya, teman-teman, atau kata kerja murni. Jadi dia itu yang tidak mengalami imbuhan. Contohnya kalau makan ya eat, kalau mencintai itu love, tidur itu sleep, itu adalah verb satu, kata dasar gitu ya. Nah, kalau verb 2 itu kata kerja bentuk lampau. Jadi dalam bahasa Inggris itu eh, pekerjaan itu kapan dilakukan itu nanti bentuknya beda, teman-teman. Nah, verb 2 itu biasanya verb satunya ditambahkan ed belakangnya. Seperti itu. Verb 3 juga sama, biasanya kadang ditaruh ed belakangnya ya, teman-teman. Kemudian ada verb ses, contohnya eats, sleeps, studies, dan lain-lain. Ada juga verb ing, contohnya studying. Contohnya lagi eating dan seterusnya. To verb satu, kemudian auxiliary verb. Nah, ini semua adalah kata kerja yang akan mungkin teman-teman temukan di dalam kalimat. Tapi teman-teman harus ingat, tidak semua kata kerja bentuk ini bisa menjadi predikat. Makanya saya nyebutnya subjek predikat, bukan subjek verb, teman-teman. Takutnya kalau saya nyebutnya subjek verb, setiap verb yang teman-teman temui, teman-teman anggap predikat, padahal bukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb ya, teman-teman. Nah, selain verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb, itu semuanya tidak bisa menjadi predikat seperti itu. Oke, terima kasih atas konfirmasinya, teman-teman. Bisa kedengaran ya berarti. Kalau misalkan tidak bisa terdengar di semuanya atau di banyak, berarti koneksi saya yang bermasalah. Tapi kalau di salah satu saja, berarti koneksi teman-teman ya yang ada kendala seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman. Jadi diingat-ingat ya, kesimpulannya adalah kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Oke, dan urutannya juga subjek dulu baru predikat. Subjek itu dibuat kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Sedangkan predikat dibuatnya dari kata kerja, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Seperti itu. Ini materi tadi sore. Betul, Mr. Isan. Jadi materi sesi sore sama sesi malam itu sebenarnya sama, teman-teman. Oke, karena yang apa namanya untuk sesi, misalkan teman-teman nggak bisa datang di sesi sore, itu teman-teman dikasih kesempatan datang di sesi malam atau kebalikannya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau hadir di keduanya juga nggak apa-apa karena di latihannya itu nanti beda. Jadi sesi sore sama sesi malam itu yang beda di latihannya, teman-teman. Tapi kalau materinya sama. Jadi setiap hari materinya sama, teman-teman. Gitu ya.
Apakah materi ini ada rekamannya agar saya bisa pelajari ulang? Tentu saja, Mister. Jadi sudah saya rekam ya. Nanti akan saya share ke grup supaya teman-teman bisa mencatat atau mempelajari ulang seperti itu. Dan memang saya sarankan sekali, terutama materi hari pertama ini, teman-teman, karena materi hari pertama ini adalah termasuk materi yang paling penting seperti itu. Gitu ya. Maksudnya paling penting itu karena ini nanti akan dipakai terus, teman-teman. Di bab 2, bab 3 sampai bab 10. Pokoknya selama teman-teman mengerjakan structure, pasti bab ini pasti akan keluar. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh penerapannya di soal. Nah, di sini saya punya 3 contoh, teman-teman. Apakah materi ini ada dalam bentuk PowerPoint-nya, Mister? Nah, PowerPoint bisa di-download di kolom deskripsi ini ya, video YouTube saya nanti setelah rekamannya saya kirim, nanti teman-teman bisa download PPT-nya di kolom deskripsi, maaf, bukan kolom komentar. Seperti itu. Oke, karena memang saya belum selesai membuat ininya, mohon maaf ya teman-teman, belum selesai membuat modulnya yang bentuk eh, karena kan saya nggak pakai modul dari lembaga, bikin intinya kayak saya itu apa teman-teman, merombak gitu ya, merombak materi. Nah, tapi belum selesai untuk membentuk modulnya. Kak, ini soalnya aja yang beda. Betul, nanti soal-soal latihannya beda. Kalau materinya sama, teman-teman. Boleh jelaskan terkait modal to be, sir. Itu dia tetap gunakan bab 1. Nggak boleh, teman-teman. Jadi gini, auxiliary itu sebenarnya ada gini, auxiliary atau kata kerja bantu. Jadi auxiliary itu pengertiannya kata kerja bantu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya dia kata kerja, cuman harus ada kata kerja lain setelahnya. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga, yaitu do. Do itu nggak punya arti ya, teman-teman, atau namanya dummy auxiliary. Do, does, anggotanya itu do, does, sama did. Sorry. Do, does, sama did. Nah, setelah do, does, did itu wajib diikuti oleh verb 1, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua dari keluarganya to be. Nah, to be ini lumayan banyak sebenarnya keluarganya, teman-teman. Jadi yang pertama ada is, kemudian am, kemudian are, ini dipakai untuk menyatakan fakta ya. Kemudian ada was, ada were. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu karena ini pertanyaannya nyambung ya, ada be, kemudian been, kemudian being, itu setelahnya tidak boleh diikuti verb 1. Jadi kalau modal to be setelahnya nggak boleh verb 1, teman-teman. Wajib kalau nggak verb ing, ya verb 3. Jadi to be itu boleh diikuti verb ing atau verb 3. Nah, tapi cuma to be, teman-teman, yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya. Kemudian berikutnya ada eh, have, dari keluarganya have. Artinya have di sini bukan memiliki ya atau mempunyai. Have di sini artinya adalah sudah atau pernah atau telah. Yang mana keluarganya ada 3, yaitu have, kemudian has, dan juga had. Nah, untuk kata kerja yang dibantu itu adalah verb 3 atau setelah have has had harus diikuti verb 3. Nah, yang terakhir ada keluarga auxiliary dari keluarganya modal, teman-teman. Modal itu paling banyak ya, teman-teman. Ada will, ada shall, dan artinya biasanya beda-beda. Can, walaupun ada yang sama ya. May, kemudian might, kemudian must, must, kemudian yang old, teman-teman. Would, should, kurang H ya. Should, dan juga could. Nah, modal itu setelahnya wajib diikuti verb 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang auxiliary itu boleh muncul lebih dari 1. Oke. Jadi misalkan ada auxiliary modal, setelahnya mau diikuti auxiliary lagi nggak apa-apa. Tapi urutannya harus dari bawah ya. Maksudnya modal dulu, kemudian urutannya kalau setelahnya ada have ya have dulu, teman-teman. Baru yang terakhir adalah to be, keluarganya to be. Oke. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya? Jadi ini urutannya ya, teman. Ini urutannya. Jadi kayak modal dulu, kemudian have, baru keluarganya to be. Nah, tapi bentuknya itu nanti mengikuti sebelumnya. Misalkan ada will, modal kan setelahnya harus diikuti verb 1 ya, teman-teman. Nah, kalau setelahnya modal itu diikuti auxiliary, entah itu have, entah itu be, maka harus berbentuk verb 1 dari auxiliary tersebut. Jadi kalau diikuti have ya will have,
Kalau diikuti to be, ya will be. Seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah kata kerjanya auxiliary yang terakhir, itu ngikuti auxiliary yang terakhir, teman-teman. Misalkan setelah will be itu ya kalau nggak verb ing ya, verb 3, seperti itu. Nggak boleh verb 1. Oke. Kalau will have, nggak boleh verb 1 juga. Will have. Nah, karena setelahnya have itu harus diikuti verb 3, maka ya setelah will have ya verb 3, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau nggak pakai modal gimana, Sir? Nggak apa-apa. Misalkan have, setelahnya diikuti dari keluarganya to be. Nah, karena have itu setelahnya harus verb 3, maka to be-nya itu wajib dibentuk menjadi verb 3, yaitu have been. Nah, setelahnya to be, itu kan boleh diikuti verb ing atau verb 3. Ya udah, setelahnya been boleh verb ing atau verb 3. Seperti itu, teman-teman. Boleh contoh nggak sih, Sir? Eh, gimana? Satu-satu. Nanti ya, di gini, teman-teman akan menemukan contohnya di soal. Atau gini, satu aja ya. Karena kalau semuanya nggak akan selesai, teman-teman. Saya juga nanti ada kelas lagi, jadi mohon maaf. Sebentar ya. I will have, misalkan I will have been working here, misalkan for 5 years next year, misalkan. Jadi contohnya seperti ini. I will have been working here for 5 years, next year. Jadi saya akan atau saya pasti akan sudah, gimana ya bahasanya? Saya bakal sudah bekerja di sini selama 5 tahun, tahun depan. Berarti sekarang masih 4 tahun. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya pasti akan sudah bekerja di sini selama 5 tahun, tahun depan. Nah, ini contohnya will have been working. Gitu ya. Ini contoh auxiliary yang lebih dari satu. Jadi will dulu, setelahnya have. Nah, setelahnya have diikuti to be. To be-nya harus mengikuti auxiliary sebelumnya. Nah, ini boleh nggak have diganti hasn't? Nggak boleh, karena modal harus diikuti verb 1. Maka kalau diikuti auxiliary lain, auxiliary-nya harus mengikuti verb 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau be-nya setelahnya itu saya ganti is, boleh nggak, Sir? Nggak boleh juga, teman-teman. Karena have itu nggak boleh diikuti verb SES. Ya, hanya boleh verb 3. Makanya verb 3-nya to be itu been. Nah, baru setelahnya to be itu diikuti verb ing. Kalau verb 1 misalkan I will have been work, ini salah secara grammar, teman-teman. Jadi harus working. Seperti itu. Kak, jawabannya saran pakai polling aja pas bahas soal biar aman. Memang, Mister. Jadi saya samakan dengan sesi sore tadi ya. Pakai polling, teman-teman. Maksudnya pakai polling gimana, Mister? Mungkin saya nggak paham. Polling maksudnya? Biasanya kalau jawaban saya pasti minta teman-teman untuk tulis di kolom chat ya. Karena kalau semuanya misalkan menjawab dengan lisan, pasti tabrakan. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, itu tabrakan. Pasti di sesi sore tadi juga gitu, Mister. Jadi saya minta untuk menjawab di chat, teman-teman. Ditulis di chat, seperti itu. Nah, saya ulangi, teman-teman. Mencatatnya nanti ya, ketika sudah selesai kelas, saya nanti akan share rekamannya ke teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Jadi mohon maaf, karena waktu kita sangat terbatas. Kalau I will have been word bisa, Sir. Secara bentuk bisa, teman-teman. Tapi secara makna itu nggak bisa. I will have been word itu kalau diartikan, saya pasti akan dikerjakan. Karena to be diikuti verb 3 itu pasif, teman-teman. Ya. Jadi secara bentuk itu benar. Secara grammarnya ya, will have been diikuti verb 3 itu bisa. Tapi secara arti itu tidak bisa. Jadi I will have been work itu kalau diartikan saya pasti akan dikerjakan. Nah, masa manusia dikerjakan kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau I-nya itu kita ganti it itu boleh. It will have been work itu bisa, teman-teman. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman, ke penerapannya di soal. Sebenarnya gini, saya paham pasti teman-teman merasa kayak sulit banget gitu ya. Sebenarnya nggak sulit kok, teman-teman. Jadi gini, caranya sama. Oh, sorry, belum. Maaf, teman-teman, saya lupa. Ini hari pertama ya. Jadi caranya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman cari dulu, kan kalimat kan harus ada subjek sama predikat ya. Teman-teman lihat di soal, cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman coba. Dilihat di soal, adakah predikat, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah dulu.
Ya, betul, Miss Nurul, yaitu apa namanya? Are known. Are known itu adalah predikatnya karena dia berbentuk auxiliary dan verb. Gitu ya, teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, is, am, are, was, were, fix, mereka adalah predikat. Dan paling enak itu memang dicari predikatnya dulu, teman-teman. Karena subjek itu bisa panjang sekali kadang. Gitu ya. Nah, jadi di sini karena titik-titiknya terletak di sebelum predikat, nah itu tempatnya subjek. Jadi teman-teman diminta untuk mencarikan subjek saja. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Nah, jawabannya yang alfa, betul teman-teman. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena yang Bravo ada kata hubung atau kita nyebutnya conjunction. Ya, kata hubung itu tidak bisa kita masukkan ke dalam kalimat ketika subjek dan predikatnya itu cuma satu. Karena nanti kalau diartikan itu tidak selesai, teman-teman seperti itu. Gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu sudah ada predikat, tapi dimasukkan predikat lagi nanti jadi pemborosan. Nggak bisa diartikan juga, teman-teman. Oke. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, pokoknya kalau teman-teman menemukan ada 5W1H alias kata tanya di soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction atau kata hubung. Dan kapan kita memakai kata hubung? Kata hubung itu hanya bisa dipakai ketika kalimatnya memiliki lebih dari satu subjek predikat. Nah, sedangkan di sini subjek predikatnya cuma satu, jadi kita tidak membutuhkan conjunction. Ya. Nah, untuk conjunction kita pelajari hari kedua. Jadi insya Allah besok kita akan hajar conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, strikes unknown to impale their prey on thorns. Jadi kalau diartikan, apa teman-teman? Ini bahasa Indonesia burung condet kalau nggak salah ya. Burung condet itu dikenal akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka di duri pohon. Seperti itu. Ya, nice teman-teman. Contoh kedua, caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, tidak ada ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, tapi jangan langsung cari predikat. Eh, ada subjeknya nggak, teman-teman? Kalau ada yang mana kira-kira? Ada ya, betul. Yaitu magnetotactic bacteria. Kata bendanya di bakterianya, teman-teman. Oke, jadi kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Ya udah carikan predikatnya saja. Kalau yang alfa salah karena ada subjek lagi ya. Kalau yang bravo tidak ada kata kerja sebagai predikat sama sekali di situ. Oke. Kalau yang Charlie ada auxiliary verb, jadi kemungkinan Charlie bisa. Nah, auxiliary verb itu tengah-tengahnya kadang memang disempilin keterangan gini, teman-teman. Kadang not, kadang always, kadang apa lagi? Not always, apa lagi? Pokoknya keterangan ya. Misalnya never gitu teman-teman. Jadi kata hubung itu, sorry, kata keterangan itu memang kadang nyempil-nyempil seperti itu. Dan kata keterangan itu di kalimat itu tidak terlalu penting. Jadi kalau teman-teman hapus nggak apa-apa. Tidak merubah arti. Seperti itu. Nah, jadi kemungkinan Charlie bisa ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta tidak ada predikatnya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. That itu konjungsi ya. Ya, that-nya yang di sini dia conjunction ya, teman-teman, karena setelahnya diikuti oleh kata ganti. Kita nggak bisa bilang, kita bisa bilang that yang artinya itu ya, teman-teman. Misalnya that book itu bisa, buku itu bisa. That class, kelas itu. That car, mobil itu. Tapi kalau kata ganti, that day itu bukan mereka itu artinya, tapi bahwa mereka. That-nya itu dia adalah conjunction, teman-teman. Gitu ya. Dan conjunction kita tidak bisa eh, apa namanya masukkan ketika subjek predikat di kalimat itu cuma satu. Nah, kalau yang Bravo kita masukkan malah nggak ada predikat sama sekali. Seperti itu. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, bakteri jenis magnetotaktik pertama kali dideskripsikan atau dijelaskan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu, teman-teman. Itu kalimat pasif ya. Kalimat pasif tidak harus diikuti by setelahnya predikatnya. Tidak harus, teman-teman. By itu hanya ketika keterangannya ditambahkan agent, teman-teman. Oke. Jadi eh, misalkan nih, teman-teman, rumah saya laku kemarin. Itu akan salah kalau malah kita tambahkan by, teman-teman. Oke, jadi misalnya kita bilang
My house was sold, sorry, was sold by yesterday, itu malah salah ya. Jadi nggak perlu dikasih by, teman-teman. Pasif itu tidak wajib dikasih by ya, karena by itu adalah preposisi dan preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan di kalimat itu bukan cuma adverb of agent, teman-teman. Ada keterangan waktu, keterangan cara, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalimat pasif tidak wajib pakai by. Lanjut ke nomor berikutnya. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Tidak ada, betul. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, karena titik-titiknya di depan dan sebelumnya predikat kan harus ada subjek ya, teman-teman. Maka kita di sini juga kehilangan subjek. Jadi cari subjek dan predikat. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang A, B, C, D yang ada subjek dan predikatnya. Ada kata benda sama kata kerjanya. Kira-kira yang mana, teman-teman? Nah, kalau yang Charlie Mistiani, di situ ada subjek coconut with briquettes, ada predikat reduce. Nah, tapi ada kata hubung that. Kita tidak bisa memasukkan kata hubung kalau subjek predikat cuma satu. Ya. Nah, kalau yang alfa, di situ ada kata benda coconut with briquettes, tapi tidak ada predikatnya, teman-teman. Oke, jadi alfa nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta ya. Di situ ada subjek coconut with briquettes, predikatnya adalah reduce. Seperti itu. Kalau yang bravo ada conjunction, subjek cuma satu, nggak ada predikat. Ini ada dua kesalahan, teman-teman. Conjunction aja udah nggak perlu ya, karena subjeknya cuma satu, nggak ada predikat. Nah, kalimat tidak boleh punya, maksudnya kalimat tidak boleh tidak punya predikat. Nah, jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, briket, limbah kelapa, atau yang digambar ini ya, mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia, seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan? Silakan, teman-teman. Aman ya? Baik, kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah, kita belajar. Salah itu wajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Nah, di situ ada are noun. Itu memang sering keluar, teman-teman, are noun. Nah, subjeknya yang belum ada. Jadi di sini kita hanya diminta mencarikan subjeknya saja ya. Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja. Kalau yang alpha ada conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL fix itu conjunction, teman-teman. Oke, walaupun kalau dicek di kamus itu bukan, tapi memang fungsinya atau difungsikannya itu sebagai conjunction gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kita hanya butuh subjek saja, teman-teman. Kalau yang Bravo salah karena ada double predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi karena nanti predikatnya double ya. Kalau yang Delta sama, ada conjunction. Padahal subjek predikatnya hanya satu. Jadi kita nggak butuh apa namanya conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Contoh nih, teman-teman. Sir, kenapa sih kita nggak butuh conjunction kalau misalkan predikat subjek predikatnya cuma satu? Kita coba aja masukin, teman-teman. Contoh yang alfa ya. Yang alfa ini kalau dimasukin, nanti kalau diartikan, ketika burung kakak tua dikenal untuk umurnya yang panjang, ya kan nggak enak, teman-teman. Atau yang delta, burung kakak tua yang dikenal atau yang terkenal karena umurnya yang panjang, nggak selesai, harus ada lanjutannya ya kan? Nah, itu alasan kenapa kita tidak membutuhkan conjunction ketika subjek predikat di kalimatnya cuma satu. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan kakak tua dikenal akan umurnya yang panjang. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke guys, waktunya habis. Mari kita cek bareng. Saya lihat semuanya ada jawaban Bravo dan Delta ya. Saya kira semuanya menjawab Delta. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan sebelumnya predikat kan wajib ada subjek, artinya kita juga kehilangan subjeknya. Nah, cari ABCD yang subjek, kemudian predikat, oke? Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ ada mirages, itu artinya ini apa ya, teman? Fata Morgana gitu ya, mungkin kalau diartikan. Can be seen itu adalah predikatnya. Jadi jawabannya ya delta. Kalau yang alpha tidak ada predikatnya, Bravo juga sama tidak ada predikatnya, Charlie juga sama tidak ada subjek, tidak ada predikat. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan Fata Morgana itu bisa dilihat di laut, di gurun dan juga di jalan raya gitu ya. Atau di apa ya, teman-teman? Paved way. Pave itu artinya sebenarnya ini loh, apa tempat buat orang jalan itu. Nah, trotoar gitu ya. Jadi paved highways itu mungkin jalan yang beton, yang pakai beton, bukan yang aspal seperti itu. Mungkin keluar dari materi sedikit bisa dijelaskan. Nah, itu nanti materi kita chapter 7, Mister. Ya, tentang preposisi. Nah, preposisi materi kita tentang keterangan. Oke, lanjut lagi. Supaya kita fokus teman-teman di subjek predikat dulu ya, biar nggak kasihan buat teman-teman yang benar-benar dari nol, apa namanya, nanti kesulitan kalau langsung ditumpahkan sehari seperti itu. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat Mister kenapa seeing di soal kedua bukan predikat? Karena dia verb ing, Miss. Tadi ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya. Jadi verb 3, verb ing, dan juga to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Seeing itu tidak bisa predikat karena dia verb ing. Ini mirip tes BUMN ya. Nah, saya juga nggak tahu. Kalau BUMN saya belum pernah ya, teman-teman. Tapi kalau yang TOEFL dari ITS asli, setiap bulan saya tes, teman-teman. Dan saya punya soal-soal barunya gitu ya untuk belajar. Nanti kalau teman-teman pengen ikut kelas tryout silahkan. Tapi setelah program ya, kita selesaikan dulu pembekalannya atau materi dasarnya. Oke, antara alfa atau bravo, mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja sama sekali. Kita butuh predikat, kata kerja sebagai predikat. Nah, sebelumnya predikat harus ada subjeknya, tapi di situ belum ada apa-apa. Berarti kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD yang subjek predikat. Nah, di pilihan ABCD itu teman-teman cari dulu yang ada predikatnya aja. Alpha ada predikat, Charlie ada predikat. Bravo tidak ada predikat karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Delta verb ing itu tidak bisa jadi predikat. Nah, kita butuhnya juga predikat ya. Jadi antara alpha atau Charlie. Nah, Charlie itu ada kata hubung atau conjunction, teman-teman. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek predikatnya nanti cuma satu. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan ada sekitar 80 spesies mulet, malet ya, teman-teman. Malet ini saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Mungkin sejenis ikan pindang gitu ya di seluruh dunia seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Sebentar. Kenapa nggak ada predikat? Ada. R-nya ini predikat, Mister.
Jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya to be ya, is, MR atau was, were, fix mereka adalah predikat. Entah dia itu ada kata kerja lain setelahnya, berarti dia auxiliary ya. Atau tidak ada kata kerja lain setelahnya, itu berarti dia kata kerja intinya. Atau kita nyebutnya linking verb. Seperti itu. Oke, jadi ada predikatnya yaitu yang are. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikatnya dulu. Nah, di situ setelah titik-titik ada is, seperti yang saya sampaikan tadi. Setiap teman-teman menemukan keluarganya to be ya, yaitu is, MR, was, were, fix, mereka adalah predikat. Nah, titik-titik berada di sebelumnya predikat itu letaknya subjek. Jadi teman-teman di sini hanya diminta mencarikan subjek saja. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, jenis tuna terbesar adalah bluefin tuna atau tuna sirip biru. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena ada kata hubung atau conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu. Nanti kalau diartikan tidak selesai, teman-teman. Tuna terbesar yang merupakan bluefin tuna, nah kan nggak selesai, ya kan? Kalau yang Charlie ada double predikat, jadi nggak bisa nanti jadi pemborosan. Kalau yang Delta ada conjunction, subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu, nggak bisa. Nanti kalau diartikan nggak selesai. Karena tuna terbesar adalah tuna jenis sirip biru, nah kan nggak selesai. Gitu ya, jadi harus ada lanjutannya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Dan ada pertanyaan tentang auxiliary. Sir, kalau misalkan auxiliary setelahnya diikuti kata benda, bukan kata kerja, berarti auxiliary itu bukan auxiliary ya? Jawabannya iya. Itu bukan auxiliary, teman-teman. Memang dalam bahasa Inggris itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, satu kata kadang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya kata have. Have itu kalau kita bilangnya I have a dream, I have a dream. Itu artinya saya memiliki sebuah mimpi atau cita-cita gitu ya. Have-nya itu bukan auxiliary teman-teman. Karena setelahnya tidak ada kata kerja. Dan artinya pun dia memiliki atau mempunyai. Gitu ya. Sedangkan kalau kita bilang I have. Misalkan I have submitted. Itu sorry. Mohon maaf teman-teman. Tulisan saya ini ya. Calibri. Submit. Sorry. Submitted the paper misalkan. Saya sudah mengumpulkan eh, ujiannya. Nah, itu have setelahnya diikuti submitted. Have di sini artinya bukan memiliki tapi sudah. Gitu ya. Sama kayak do. Do itu kalau misalkan I do the job atau I do the work, the job gitu ya. Saya melakukan pekerjaan itu. Nah, tapi kalau misalkan I do not know, sorry saya hapus dulu ya. I do not know, itu do-nya bukan melakukan, teman-teman. Do-nya nggak punya arti, dia auxiliary. Karena hanya apa namanya, menjelaskan kata kerja intinya yaitu know. Jadi I do not know, saya tidak tahu. Do-nya tidak diartikan. Seperti nah ini auxiliary ya. Seperti itu. Memang sama kayak to be. Ketika kita bilang saya baik-baik saja, I am fine. Nah, am di sini karena setelahnya nggak ada kata kerja, am di sinilah kata kerja inti alias dia bukan auxiliary. Tapi kalau kita bilang saya sedang makan, I am eating.
Nah, itu to be diikuti verb ing, berarti ini jadi satu, teman-teman. Ini auxiliary verb. Artinya saya sedang makan. Beda arti juga. Seperti itu. Gitu ya. Intinya auxiliary itu pemakaiannya adalah wajib diikuti oleh kata kerja lain setelahnya. Contohnya ini, di sini ada auxiliary can, verbnya adalah vary. Vary itu kata kerja ya. Kata sifatnya adalah various. Various tulisannya teman-teman. Kemudian kata bendanya adalah variation. Seperti itu. Nah, kata kerjanya itu adalah vary. Nah, artinya kita sudah punya predikat berupa auxiliary verb, subjeknya yang belum ada. Jadi di sini kita hanya perlu memasukkan subjek. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Alpha salah karena ada conjunction, sedangkan subjeknya cuma satu, predikatnya juga cuma satu. Kalau yang cari, nah, kalau teman-teman menemukan ada kata benda, sebelumnya ada prepositionnya, itu menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Sama kayak kita misalnya bilang, apa ya, tuh, rumah. Rumah itu kata benda, teman-teman. Ya kan? Bisa dilihat, diraba, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, kalau kita kuat gitu ya, atau kalau misalkan rumahnya itu rumah bekecot misalnya, itu kan bisa dilihat, diputar, diraba, dijilat, dicelupin gitu ya, teman-teman. Itu ciri-ciri kata benda. Nah, tapi kalau di dalam kalimat, rumah itu dibuat seperti ini. Saya menaruh, atau sorry, saya meninggalkan bukuku di rumah. Nah, di rumah itu menjadi keterangan tempat. Yang awalnya rumah itu adalah benda, ketambahan dengan di dalam kalimat, di rumah dia menjadi keterangan. Gitu ya. Dan keterangan itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi ya, yang bikin salah adalah kata is-nya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, meteoroid itu bisa bervariasi ukurannya dari yang kecil hingga batu-batu besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan teman-teman, 1 menit, sorry, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Dan ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, nggak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, hati-hati ya. Subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma. Saya ulangi lagi, subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma. Oke, karena koma itu hanya untuk menambahkan tambahan informasi saja. Sedangkan subjek predikat itu bukan tambahan informasi alias mereka informasi inti, utama, pokok, ya. Nah, biasanya ada yang menyebutnya apositif. Betul, teman-teman. Gitu ya. Jadi apositif itu boleh kita hapus. Nah, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD yang subjek predikat. Nah, jawaban yang benar, teman-teman, adalah yang alpha. Oke. Jadi subjeknya yang si cucumbers, predikatnya yang filter. Nah, kenapa yang delta salah, Sir? Delta itu that-nya bukan kata sifat yang artinya itu, teman-teman. Jadi that itu kalau itu, sedangkan bendanya jamak, cucumbers itu pakainya bukan that, tapi those. Gitu ya. Jadi those sea cucumbers, teripang-teripang itu, nah pakainya those. Kalau dia bukan conjunction, tapi ini conjunction. Jadi conjunction itu nggak bisa dirubah jadi those, nggak bisa. Oke, jadi cuma that aja. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Bravo di situ ada subjek tapi nggak ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan, dengan menggunakan tentakel-tentakel mereka, eh, beberapa jenis ini ya apa, teripang atau ketimun laut itu menyaring plankton, maksud saya, dari air. Seperti jadi ada jenis teripang yang punya tentakel seperti ini, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Alfa. Mari kita cek bareng. Cari kata kerja sebagai predikat dulu ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati. To verb 1 tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Artinya di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya sudah ada yaitu linkses, fix. Kita cari predikat saja. Nah, kalau yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, ya. Kalau yang bravo ada predikat, tapi subjeknya nanti double. Nah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta nggak bisa karena to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan, lynx ini jenis kucing, teman-teman. Jadi kucing lynx itu lebih menyukai untuk berburu pada malam hari. Lebih memilih untuk berburu pada malam hari. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa dan saya lihat semua teman-teman jawab alfa ya, teman-teman. Mari kita cek bareng. Seperti biasa cari predikatnya. Di situ ada are, subjeknya yang belum ada. Maka di sini kita carikan subjek. Yang alpha, the crested girl, kemungkinan alpha bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada conjunction, sedangkan subjeknya cuma satu, predikat cuma satu, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie sama, ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Delta sama, ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Ya udah berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, the crested thrips merupakan eh, para burung penyelam yang sangat handal, sangat baik seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa, ada juga pertanyaan, Kak ini baru satu skill. Iya, teman-teman, ini baru satu skill ya. Tapi gini, saya nggak pakai buku. Kalau di buku itu malah ada 60 skill, teman-teman. Kalau lengkap ya modulnya yang dari lembaga. Tapi kalau yang saya ringkas nanti itu akan hanya jadi 10 skill saja. Tapi ya ini adalah skill yang paling gampang atau materi yang paling gampang, teman-teman. Seperti itu. Jadi eh, harus teman-teman kuasai chapter pertama ini, gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman sering latihan aja. Kalau dapat vocab baru, teman-teman tulis. Kalau nggak tahu artinya, ya dicek di kamus. Mumpung masih bisa. Karena kalau teman-teman udah waktunya tes, itu udah nggak bisa, teman-teman. Oke, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada discovered ya. Subjeknya yang belum ada, teman-teman. Berarti di sini kita carikan subjeknya saja. Nah, jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Karena kalau yang bravo ada when yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman menemukan 5W1H itu conjunction. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu, sebenarnya cuma gitu-gitu aja kan, teman-teman. Dan saya lihat sebanyakan dari teman-teman jawabannya benar kok. Jadi nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Eh, menurut saya ya, kalau saya lihat dari jawaban teman-teman banyak benernya, berarti banyak yang mengerti seperti itu. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Delta ada predikat lagi, nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan Edwin Hubble itu menemukan ekspansi dari apa namanya alam semesta itu di awal abad ke-20-an seperti itu. Yang sulit itu karena nggak hafal vocabnya, Mister. Betul, itu jangan dihafal juga ya. Teman-teman boleh buka kamus karena memang yang saya sampaikan di awal tadi
TOEFL ini teman-teman nggak hanya berurusan dengan waktu, karena musuhnya teman-teman nanti di tes itu adalah waktu ya, tapi juga di vocab yang saya sampaikan tadi di awal ya. Makanya saya sampaikan tolong ditulis kalau teman-teman dapat vocab baru. Karena kalau nggak ditulis pasti nyesel kayak saya dulu. Saya dulu kayak nyepelekan gitu teman, kayak alah cuman ini nanti pasti inget. Nah, masalahnya ketabrak satu lagi, ketabrak lagi, lama-lama hilang yang tadi yang disepelekan tadi. Nah, tapi kalau teman-teman tulis ditambah berapapun itu ada rekamannya. Nah, nanti ketika lupa, karena lupa itu sifat kita ya, wajar teman-teman. Kita lupa, saya juga lupa, teman-teman lupa itu wajar. Nah, tinggal buka catatan teman-teman. Semakin teman-teman sering buka catatan teman-teman, itu akan hafal sendiri. Jadi ketika kita melihat tulisan sendiri dengan melihat tulisan orang lain itu beda, akan lebih terekam, akan lebih teringat kalau itu tulisan kita sendiri seperti itu. Kemudian, Mister, kalau nggak selesai ikut sesi, apakah dianggap mengikuti sesi? Apakah harus sampai selesai? Nah, karena saya biasanya memfotonya apa absensi itu di akhir meeting, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ikut ke foto, atau teman-teman kalau misalkan ada keperluan lain nggak apa-apa, tapi tetap di Zoom. Maksudnya HP-nya tetap dinyalain di Zoom atau di laptopnya tetap dinyalain di Zoom. Misalnya teman-teman udah ngantuk nih, selesai ngantuk gitu, tinggal tidur dulu di timer gitu ya. Nanti kalau udah selesai akan otomatis keluar dari Zoom seperti itu teman-teman. Karena kalau teman-teman di akhir tidak muncul di partisipan Zoom nanti tidak terekam. Jadi kayak dianggap gak masuk seperti itu. Izin Sir, menyarankan untuk soal yang pesertanya banyak bervariasi jawabannya boleh diperdetail bahasan jawabannya atau ditanya pendapatnya kenapa menjawab hal yang berbeda. Mungkin saja di situ ada kesulitan tersendiri dan kesulitannya mirip dengan yang peserta lain pikirkan. Gimana teman-teman? Atau gini, kita selesaiin dulu karena kalau kita teman-teman coba lihat partisipannya ada berapa di situ. Ada 150 teman-teman. Dan kalau misalkan kita eh, apa namanya? Setiap soal kita bahas-bahas gitu ya, kita akan bisa sampai 3 jam gitu. Jadi memang saya batasin untuk apa namanya webinar ya untuk tanya jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan tulis aja, pasti akan saya apa namanya jawab gitu ya. Tapi kalau masih nyambung, tapi kalau melebar atau nggak nyambung, pasti akan saya sampaikan. Itu nanti kita bahas di hari keberapa seperti itu. Karena memang jumlahnya banyak dan waktu kita maksudnya jumlah pesertanya banyak, waktu kita terbatas teman-teman. Gitu ya. Jadi mohon maaf untuk satu persatu saya nggak bisa teman-teman. Nah, ke nomor terakhir, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Charlie, Alpha, Bravo, Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu. Tadi teman-teman masih ingat ya, predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Oke, nah tapi teman-teman harus ingat juga, tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Oke, good. Verb 1. Kemudian verb 2, betul. Nah, modal itu adalah, nah, verb SES, nice. Nah, modal itu termasuk ke dalam auxiliary ya. Jadi auxiliary verb. Bukan auxiliary verb 1, tapi auxiliary verb, teman-teman. Nah, verbnya itu mengikuti bentuk auxiliary-nya. Misalkan will ya verb 1. Kalau to be ya verb ing atau verb 3. Kalau have ya verb 3 gitu ya, teman-teman. Tapi saya pendekkan jadinya auxiliary verb aja. Nah, ini adalah jenis kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kenapa saya tulis lagi atau kenapa saya sampaikan lagi? Memang karena saya lihat tadi di awal sama sekarang jumlahnya beda, teman-teman. Ketika saya menjelaskan predikat tadi nggak sampai segini jumlahnya ya, pas partisipannya. Nah, sekarang itu partisipannya segini. Takutnya nanti teman-teman ada yang nggak mengikuti yang tadi. Ini ya kelewatan yang tadi,
Ya. Dan kalau kelewatan memang satu-satunya cara teman-teman itu dari rekaman. Karena kalau kita ulang-ulang terus, kita nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi atau gini, memang disarankan untuk teman-teman karena kita mulai jam 3 sama jam 7 malam ya. Jadi jam 3 sore sama jam 7 malam, kalau bisa teman-teman datangnya sebelum jam tersebut. Seperti itu supaya tidak ketinggalan, supaya tidak mengulang-ulang gitu ya. Jadi supaya sama-sama enak teman-teman. Oke. Oke, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti kita carikan predikatnya. Apakah sudah ada subjek? Sudah ada. Subjek itu dibuat dari kata benda atau kata ganti. Nah, di situ ada kata benda porcupines, ya kan? Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, tadi kan saya sudah ini ya, tulis ya, teman-teman. Apa aja kata kerja yang bisa jadi predikat? Nah, apa aja yang tidak bisa? Seperti itu. Nah, tadi yang bisa jadi predikat verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb saja. Nah, sekarang karena kita butuhnya predikat, teman-teman, kita singkirkan yang tidak bisa jadi predikat. Yang alpha tidak bisa jadi predikat, Charlie tidak bisa jadi predikat, delta ini kata benda, teman-teman. Kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Loser, gimana kita bisa tahu kalau itu kata benda? Ada yang namanya kamus, teman-teman. Kita cari di kamus. Nah, kalau teman-teman buka Longman, ldoce.online.com, nah itu nanti cari kata yang pengen teman-teman cek. Nah, di situ setelahnya nanti ada kelas katanya. Noun itu adalah kata benda. Seperti itu. Dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi possession itu kata benda, teman-teman. Oke. Nah, tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan mirip seperti hedgehog. Nah, kalau di Indonesia kita juga nyebutnya landak ya, teman-teman. Ini landak yang gede kita juga nyebutnya landak. Jadi kalau di luar negeri itu beda. Yang gede itu hedgehog, teman-teman. Jadi kayak hogs itu sejenis babi ya, babi hutan atau babi rusa. Itu mungkin teman-teman ada yang pernah main game namanya Clash of Clans. Nah, itu kayak COC ya. Eh, Nah, itu ada yang namanya Hog Rider, ya kan? Nah, hedgehog itu eh, ya sejenis itu tapi lebih kecil gitu ya, yang mana dia punya duri seperti itu. Porcupines itu bentuk jamak ya, Sir. Betul, porcupines-nya itu bentuk jamaknya dari porcupine. Makanya pakainya verb 1, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi porcupines possess spines or quills for defense. Ini kalau diartikan mirip landak yang besar, landak yang kecil yang lucu ini memiliki spines itu tulang belakang atau quills itu adalah ini teman-teman. Quills itu duri gitu ya untuk pertahanan diri. Tapi verb satunya kenapa ada tambahan SIR? Sir? Eh, yang mana, Miss? Verb satunya, tapi verb yang satunya kenapa ada tambahan SIS harusnya subjek tunggal kan, Sir? Betul, SIS itu subjeknya harusnya yang mana, Miss? Yang ditambahkan SIS yang mana ini? Maksudnya. Possess itu verb satu. Possess bila subjeknya single jadi possesses gitu, Sir. Betul. Jadi kalau subjeknya satu, jadinya possess itu dari lahir sudah ada ES-nya, teman-teman. Itu bukan tambahan ya. Itu verb satu, teman-teman. Nah, verb SIS-nya itu possesses. Gitu ya. Nah, di kamus juga ada, teman-teman, untuk khusus untuk kata kerja ya. Misalkan kita cari possess. Nah, memang vocab itu perlu kita tambah dengan latihan, teman-teman. Gitu ya. Jadi possess itu memang dia adalah kata dasarnya atau verb satunya. Nah, kalau teman-teman pengen cek pembentukannya ada nggak ya, teman-teman? Nah, pembentukannya di sini di simple form. Jadi kayak bentuk verb table-nya. Jadi dari kata possess, kalau subjeknya Ayu Dewi itu possess verb satu. Gitu ya. Nah, kalau subjeknya he, she, sama it alias tunggal orang ketiga, pakainya possesses. Jadi itu bukan penambahan, teman-teman. Nah, di sini ada pemakaian-pemakaian di tenses. Tapi ini tidak perlu dipelajari terlalu dalam apa bedanya ini nggak perlu, teman-teman. Hanya teman-teman perlu fokus aja pada bentuknya saja. Seperti itu. Jadi bentuknya oh will possess, will have possessed, gitu ya, teman-teman. Karena di TOEFL structure itu yang asli dari ITS itu tidak mempermasalahkan
tenses. Artinya di pilihan A, B, C, D itu misalkan ya teman-teman, sebentar. Nah misalkan yang Bravo ini possessed verb 1, yang Charlie itu possessed itu verb 2 itu nggak akan ada. Seperti itu. Nah dapat ya teman-teman kenapa saya di awal tadi sampaikan vocab itu sangat penting. Di sini ya biasanya kita bilangnya memiliki itu pakainya have atau has misalnya. Di sini ternyata possess memiliki. Jadi itu sinonim dan dia lebih akademik. Seperti itu. Dan vocab jangan hafalan ya teman-teman. Banyak sekali yang tanya. Nah kalau posesif itu adjektifnya. Itu kata sifatnya. Yang ada if-nya itu kata sifat. Eh, Banyak yang tanya ke saya caranya belajar vocab itu gimana. Harus hafalan atau jangan hafalan teman-teman. Karena hafalan itu bukan belajar kalau dari sudut pandang saya ya. Hafalan itu kadang teman-teman hafal tapi biasanya lupa atau nggak tahu makainya. Nah, jadi daripada teman-teman hafalan dan nggak tahu atau bingung, mending teman-teman sering-sering latihan dan atau kalau nggak gitu lebih bagus lagi, teman-teman pakai dengan maksudnya gini, kalau di kampus Inggris dulu, saya sama teman-teman itu berusaha untuk Inggris, teman-teman. Maksudnya Inggris itu teman-teman praktekkan bahasa Inggris yang teman-teman pelajari entah di status. Kalau teman-teman misalkan malu dengan dibaca ya teman-temannya teman-teman, boleh di private supaya yang bisa baca cuma teman-teman aja. Jadi karena memang di Indonesia ini kita sulit cari partner untuk belajar berbahasa Inggris bareng, terutama di speaking, teman-teman. Oke, jadi kadang ada yang udah ngerti bahasa Inggris tapi malu untuk speaking. Itu nggak apa-apa. Memang bahasa Inggris apa di Indonesia ini kesulitannya di situ. Perbanyak baca artikel, betul. Kalau teman-teman fokusnya di akademik, entah itu di TOEFL, entah itu di IELTS, itu perbanyak baca artikel. Nah, setelah teman-teman baca, teman-teman coba menulis atau menceritakan kembali dengan kata-kata teman-teman sendiri dengan vocab yang teman-teman miliki sendiri. Nah, itu cara mengimprove vocab level yang lebih bagus gitu ya. Jadi bukan hanya ditulis tapi juga dicoba. Perbanyak nonton film barat. Nah, itu juga bisa, tapi kalau film barat itu biasanya maksudnya untuk film ya, teman-teman, kalau di TOEFL eh, biasanya vocabnya banyak yang kurang relevan. Kecuali teman-teman menontonnya yang science fiction gitu ya, atau dokumenter atau Net Geo dan sebagainya itu masih ada hubungannya. Tapi kalau misalkan misalnya Spider-Man gitu ya, itu eh, biasanya nggak ada yang keluar teman-teman. Jadi harus disesuaikan dengan ininya. Tapi kalau hanya buat seneng-seneng kan belajar nggak harus biar yang diteken ya, karena saya sendiri juga lebih seneng belajar itu nggak dari bukan nggak dari buku ya, maksudnya nggak ada paksaan gitu. Jadi misalkan kalau saya pengen belajar belajar, kalau pengen seneng-seneng bahkan bisa seneng-seneng sambil belajar gitu. Nah itu lebih enak daripada kita di push seperti itu. Nah, contohnya teman-teman mungkin kenal dengan namanya Rich Brian. Rich Brian itu dia tidak pernah kursus bahasa Inggris. Nah, tapi bahasa Inggrisnya itu diakui sama eh intinya banyak. Native-native itu ngakuin bahasa Inggrisnya Rich Brian itu bagus banget, teman-teman. Jadi dia dulu itu sering niruin di film-film, niruin di lagu-lagu gitu, akhirnya bisa sendiri. Cara tahu writing kita benar atau enggak gimana? Maksudnya grammarnya kah? Kalau grammar itu sekarang fasilitasnya banyak, teman-teman. Teman-teman misalkan pakai Microsoft Word, nyalakan proofing atau proofread itu sudah otomatis. Akan ada garis merah misalnya kalau misalkan ada kesalahan gitu. Contoh teman-teman ya, misalkan nih, saya bukakan Microsoft Word dulu, biar kita nggak cuma teori gitu ya. Misalkan, Mr. P ini cuma teori doang, takutnya gitu. Jadi saya bukakan contohnya teman-teman. Misalkan saya buat kalimat yang sengaja saya buat salah. Misalkan my mother cooking in the kitchen. Ini saya enter, pasti nanti dibenerin teman-teman. Nah, kalau nggak gitu Grammarly ya. Ini yang nyala duluan Grammarly-nya teman-teman. Kayaknya proofread-nya saya matikan tadi. Karena saya benerin atau ya jadi ini Grammarly-nya nyala. Nah, pasti disuruh ganti. Pakainya cooks. Kenapa? Karena cooking, verb ing secara teori yang kita pelajari hari ini tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kalau kita pakai kalimat ini tidak punya predikat, tidak bisa jadi kalimat. Makanya suruh ganti jadi verb SES. Seperti itu. Banyak teman-teman sekarang itu sebenarnya gampang sekali ya untuk belajar grammar terutama itu juga gampang sekali. Makanya saya juga menghindari sebenarnya memberikan latihan berbentuk Microsoft Word karena pasti langsung ketemu nanti yang error-errornya di mana. Kalau pas error analisis tuh. Jadi saya biasanya ngasihnya di bentuk PDF.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita tutup? Atau misalkan ya, I loves, misal dipaksain, I loves my mom. Nah, itu kan sebenarnya ada predikat tapi bentuknya salah, teman-teman. Nah, kalau kita enter di garis merah juga. Garis merahnya keluar nggak, teman-teman? Takutnya nggak keluar kalau di Zoom. Oh, nggak keluar ya, teman-teman? Mohon maaf. Atau saya screenshot aja ya. Oke, saya screenshot, saya kirim di grup. Mohon maaf, teman-teman. Saya kira keluar, udah saya pede ngomong sendiri, ternyata nggak keluar ya. Sebentar, saya share dulu di grup. Karena kalau di Microsoft Word-nya itu saya matikan, teman-teman, proofing-nya. Nah, teman-teman boleh buka yang saya share di grup ya. Itu gambarnya. Nah, itu ada garis merah, itu yang membenarkan ininya, teman-teman. Yang membenarkan, apa yang membenar, yang mengkoreksinya, yang ngasih tahu kita salahnya di mana, seperti itu. Atau kalau nggak gitu ya, teman-teman cek, maksudnya dikirim ke saya juga nggak apa-apa. Set, cek dong ini kalimat saya benar apa enggak gitu. Nggak apa-apa. It's okay, teman-teman. Bisa contoh soalnya ya, ada yang pakai yang written expression nggak, Mister? Bisa, nanti saya share ya, teman-teman, untuk satu kalimat lengkap seperti itu. Bisa diulang, Sir? Gimana cara teman-teman download ini Grammarly ya? Kalau saya dulu, saya ingat saya setelah download terinstall itu otomatis akan terintegrasi dengan aplikasi bawaan laptop. Jadi Grammarly, teman-teman. Teman-teman cari download Grammarly di Google, di download, itu nanti bisa. Setelah di download, diinstal, terus akan otomatis ketika buka Microsoft Word akan ada fiturnya. Sir, lebih baik nonton film Inggris pakai subtitle Inggris atau pakai subtitle Indonesia? Eh, ini ada tahapnya, teman-teman. Ada tahapnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bahasa Inggris dari film, ini ada tahapnya. Yang ini saran saya ya, karena saya pakai cara ini juga dan saya sedang, maksudnya lumayan juga. Yang pertama, teman-teman cari film yang pengen memang menurut teman-teman seneng. Kemudian yang kedua, pertama nonton itu teman-teman fokus sama enjoyment dulu. Jadi pakai subtitle Indonesia dulu. Baru nanti kemudian teman-teman eh, rubah pakai subtitle Inggris. Kemudian yang terakhir, teman-teman hilangkan subtitlenya. Oke, seperti itu. Diulang-ulang nggak apa-apa. Nah, itu teman-teman nanti akan bisa, kalau bisa juga ditiruin ya. Orangnya ngomong apa, pas ada tulisannya itu ditiruin. Karena memang di film itu saya senangnya, teman-teman, banyak sekali expression-expression itu yang keren-keren gitu. Jadi kayak kayak kalau itu dipraktekin sama orang sana itu kayak natural banget gitu loh. Kayak bagus gitu. Sudah beres, Coach. Sudah beres, Coach. Maksudnya, Mister? Yang sudah beres apanya ya? Sebentar. Sudah, untuk kelasnya ya maksudnya. Kelasnya sudah selesai maksudnya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya, teman-teman. Dan jangan lupa nanti mohon diisi absensinya supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan rewardnya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. It's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman. Mister, nextnya apa bisa materi di-share terlebih dahulu sebelum Sir ada rekomendasi sebelum memulai kelas supaya kami ada gambaran terlebih dahulu apa yang atau gini, nanti teman-teman yang pengen gambarannya atau mendownload PPT-nya bisa japri saya ya. Nanti saya kirimkan rekaman kelas sebelumnya dan di bawah rekaman-rekaman itu ada PPT-nya kalau teman-teman mau download. Seperti itu. Nah, kenapa kok saya sengaja membatasi? Karena supaya teman-teman fokus dengan yang dipelajari hari ini, dan kalau sudah teman-teman apa namanya tuntas atau teman-teman sudah kuasai hari ini, bisa kita lanjut ke yang lain. Tapi kalau teman-teman belum tuntas hari ini, saran saya jangan kemana-mana dulu. Tapi kalau teman-teman penasaran, nggak apa-apa, silahkan japri, nanti akan saya kirimkan ya. Sir, ada rekomendasi website untuk melatih speaking?
Saya lupa ya teman. Ada website itu, eh, tapi coba nanti saya cek lagi. Ada kapan hari itu ada yang ngasih tahu saya halaman halaman latihan speaking itu bagus banget. Cuman nggak tahu ya itu berbayar atau gratis teman-teman. Tapi itu bagus banget. Absen nanti saya kirimkan. Grammarly berbayar ya. Yang saya pakai yang versi gratis teman-teman. Tapi kalau teman-teman langganan juga bisa. Itu lebih banyak fiturnya. Terutama kalau teman-teman pengen jadi penerjemah atau lagi fokus sama skripsi atau lain-lain. Nah itu pakai itu juga nggak apa-apa sih. Tapi yang berbayar ya. Kalau yang biasa biasa ya biasa-biasa aja teman. Nggak terlalu bagus gitu. Di mana absensinya, Sir? Nanti saya kirimkan ya, teman-teman, sama kelas, sama rekaman kelas. Oke, nanti saya kirimkan. Ada PR nggak, Mister? PR nggak ada, teman-teman. Hanya latihan. Nanti kalau teman-teman ada waktu luang, silahkan dikerjakan. Tapi kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan daripada nanti nggak masuk semuanya. Oke, terima kasih, guys. Nah, itu ada salah satu dari teman-teman kita, salah satu dari teman kita, Misternya menyarankan ada free for talk. Nah, itu boleh dicoba tuh. Karena di kita buka forum sharing-sharing gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night, guys. See you next time.